Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 172. Oke lah, nggak usah banyak memang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah serangan dari Lu Sui berhasil dihancurkan, banyak orang tidak menyangka dengan kejadian ini. Mereka masih tidak percaya apabila pemuda bernama Mu Chen bisa menghalangi serangan Lu Sui hanya dengan satu kali serang saja. Dengan bangga, Mo Feng berkata pada Song Teng, "Sudah kubilang, jika Mu Chen bukanlah orang yang bisa dengan mudah dikalahkan." Mendengarkan hal seperti ini, Song Teng segera menjawabnya, "Saudara Mo Feng, bukankah kau terlalu cepat merasa puas? Lu Sui bukan orang yang selemah itu." Saat sosok dari Mo Feng dan juga Song Teng terkunci dalam sebuah kebuntuan, dari kejauhan cahaya emas dan juga kekuatan petir masih terus mengamuk. Lu Sui yang menyadari hal ini mulai melancarkan serangan petir yang jauh lebih kuat untuk menghancurkan cahaya emas milik Mu Chen hanya dalam satu kali serang saja. Jika dirinya bisa mengalahkan pihak dari lawan dengan cepat, maka konsumsi energi spiritual akan bisa ditekan. Dari kejauhan, Lu Sui mulai melihat jika energi emas yang ada terlihat melemah karena tekanan yang dirinya berikan. Melihat hal ini, raut wajah gembira tidak bisa disembunyikan dari seorang Lu Sui. Namun siapa sangka apabila kegembiraan ini tidak berlangsung lama. Dia bisa melihat apabila Mu Chen mulai membawa tinjuan yang mengandung kekuatan naga ke arahnya. Tepat ketika tinjuan itu menghantam telapak tangan petir dari Lu Sui, wajahnya mulai berubah total karena dia bisa merasakan jika kekuatan yang terkandung di dalam tinju naga sangatlah kuat. Bahkan kekuatan yang ada pun mulai membuat tangan petir milik Lu Sui mengalami sebuah keretakan. Tak lama kemudian cahaya emas dengan cakar naga mulai menghancurkan seluruh serangan itu, dan hal ini membuat Lu Sui mulai tidak terima dengan kekuatan yang dimiliki oleh Mu Chen. Tak lama kemudian, Mu Chen pun kembali melayangkan serangan yang sama seperti sebelumnya. Melihat serangan yang telah datang, Lu Sui langsung memanggil petir yang ada untuk membentuk sebuah perisai perlindungan diri. Tapi kekuatan perisai petir tidak mampu menahan serangan dari seorang Mu Chen. Hal ini membuat perisai petir langsung hancur hingga membuat tubuh Lu Sui terpental jauh ke belakang. Melihat kesempatan yang ada, Mu Chen masih tidak berniat membiarkan lawannya untuk bisa bernafas dengan tenang. Rentetan serangan dari tinju naga yang begitu banyak mulai dilayangkan oleh seorang Mu Chen, dan itu membuat tubuh dari Lu Sui kembali terpental lebih jauh lagi. Lu Sui yang telah menerima belasan serangan dari tinju naga bisa merasakan adanya cairan merah di sudut bibirnya saat ini. Ketika dia menatap mata dari seorang Mu Chen, tubuh Lu Sui mulai bergetar hebat karena ketakutan. Aura tajam yang dibawa oleh Mu Chen membuatnya merasa jika dia tidak bisa melarikan diri pada saat ini. Dengan penuh amarah, Lu Sui berkata, "Mu Chen, jangan salahkan aku jika menyeretmu untuk merasakan luka yang sama dengan yang aku alami sekarang." Mendengarkan ancaman seperti ini, Mu Chen hanya menjawab dengan santai, "Jika kau bisa menahan seranganku ini, maka aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Mendengarkan jawaban seperti itu, Lu Sui menggeram dengan marah. Dia tidak menyangka jika dirinya akan dipaksa menjadi seperti ini oleh seorang manusia dengan kekuatan tempur tingkat 6 saja. Karena tidak terima dengan keadaannya sekarang, dia pun mulai berteriak hingga sebuah perasaan tertindas menyebar dengan sangat cepat. Mu Chen yang menyadari akan serangan yang datang mulai tidak tahan untuk melepaskan serangan naga dan phoenix dari dalam tubuhnya dengan satu tarikan nafas, dan kemudian mengepalkan tinju yang langsung diluncurkan kepada sosok lawan di depannya itu. Karena hal inilah tubuh dari Lu Sui kemudian tertabrak tinju Mu Chen. Dia kembali terpental ke belakang, menderita luka yang cukup parah. Melihat kekuatan dari pihak lawan, Lu Sui benar-benar mulai menyesal karena telah menuruti perkataan dari Song Teng. Tapi sekarang sudah tidak ada pilihan lagi untuk mundur. Jadi, Lu Sui hanya bisa memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan demi bisa mengirimkan Mu Chen ke alam baka. Dengan gerakan secepat kilat, dia memutuskan mengganti segel di tangannya sehingga kekuatan spiritual di dalam tubuhnya langsung meledak-ledak. Bahkan kilatan kekuatan petir mulai muncul tak beraturan di setiap
sudut yang ada di sekitar tubuh dari seorang Lu Sui. Melihat hal seperti ini, semua orang tidak menyangka apabila Mu Chen akan mampu memaksa seorang Lu Sui hingga mengeluarkan kekuatan segel petir penghancur dunia yang telah menjadi kartu traf terkuatnya. Setelah Lu Sui melayangkan serangan terkuatnya tersebut, banyak sosok menjadi terkejut. Mereka jelas tidak menyangka jika serangan itu terpaksa dikeluarkan hanya untuk melawan seseorang di tingkat ke-6 seperti Mu Chen. Dari kejauhan, Zhong Teng yang melihat adegan ini juga kaget. Namun dia juga senang dengan serangan yang sangat kuat dari seorang Lu Sui. Dia sangat yakin apabila Mu Chen akan segera dikirimkan ke alam baka. Di depan Zhong Teng berdiri sosok dari Mo Feng yang memandang dengan ekspresi wajah tegang. Sekarang dia tidak bisa melakukan banyak bantuan selain menahan Zhong Teng supaya tidak ikut campur di dalam pertarungan antara Mu Chen dan juga Lu Sui. Di saat semua orang mulai memikirkan nasib dari Mu Chen, kilatan petir dari sosok Lu Sui terlihat semakin rapat saja. Dirinya lebih memilih untuk berdiri di belakang segel yang ada dengan tatapan tajam ke arah Mu Chen. Karena pemuda itu sudah membuatnya sampai di tahap ini, maka dia berjanji untuk mengirimkan Mu Chen ke alam baka agar tidak ada lagi orang yang berani mengambil tempatnya. Di bawah tatapan tajam itu, tubuh Mu Chen masih terus mengeluarkan cahaya emas bercampur dengan sedikit cahaya ungu. Dan Mu Chen pun memutuskan untuk mengepalkan tinjunya hingga membuat simbol naga dan phoenix. Di dadanya terasa bergetar dengan pelan. Hanya dalam kurun waktu yang singkat, dua simbol naga dan phoenix mulai bergerak menuju ke arah lengan kanan dan juga lengan kiri dari seorang Mu Chen. Tak butuh waktu yang lama, tangan dari Mu Chen pun langsung bersinar dengan cahaya ungu keemasan yang tampak sekuat besi. Tepat ketika simbol naga dan phoenix itu bergerak, kekuatan Lu Sui juga sudah mencapai batas maksimal. Tanpa ragu-ragu lagi, pemuda itu pun langsung melayangkan telapak tangan segel petir penghancur dunia ke arah Mu Chen. Saat segel itu dikirimkan, letusan-letusan petir yang bisa menghancurkan dunia mulai terdengar silih berganti. Bahkan segel itu dengan cepat bergerak untuk menekan Mu Chen. Melihat serangan yang begitu mengerikan, banyak sosok kuat memutuskan untuk mengambil langkah mundur dan menghindari serangan itu untuk sementara waktu, supaya tidak terpengaruh oleh pertarungan Lu Sui dan juga Mu Chen ini. Sementara Mu Chen yang melihat serangan itu pun masih mencoba untuk mempertahankan ketenangannya. Dia memutuskan untuk memanggil seluruh energi ungu keemasan demi bisa melancarkan pukulan balik. Auman naga dan juga teriakan burung phoenix terdengar semakin jelas hingga membuat Mu Chen mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Tanpa basa-basi babi bu babi, dia memutuskan untuk melayangkan pukulan naga sejati terlebih dahulu. Dan pukulan ini membuat seekor naga melonjak dengan auman mengguncang bumi. Di tangan yang berbeda, Mu Chen juga telah melayangkan serangan telapak tangan phoenix yang membuat seekor burung phoenix raksasa keluar dari dalam tubuhnya. Bahkan hanya dengan kepakan sayap dari burung phoenix ini, ruang yang ada di sekitarnya pun seakan-akan terdistorsi dan akan dihancurkan. Melihat serangan Mu Chen ini, banyak orang tidak percaya. Mereka mulai mempertanyakan dari mana asal-usul kekuatan naga dan phoenix sejati di dalam diri seorang Mu Chen. Lu Sui yang menyadari serangan mematikan itu memilih untuk tetap tenang, memperkuat tekad, mengirimkan Mu Chen ke alam baka. Dengan raungan marahnya, Lu Sui mulai meminta semua petir yang ada untuk menekan Mu Chen. Saat segel petir itu terus memberikan tekanan, kekuatan naga dan juga kekuatan phoenix yang ada juga mulai berubah menjadi cahaya emas yang langsung bertabrakan dengan serangan Lu Sui. Namun hal yang membuat semua orang terkejut adalah melambatnya serangan yang dilayangkan oleh seorang Lu Sui. Mereka tidak menyangka apabila Mu Chen dengan mudah memblokir seluruh serangan itu yang menjadi kartu traf dari seorang Lu Sui ini. Bahkan dengan tekanan yang terus diberikan, telapak tangan petir raksasa nampak telah mengalami sebuah retakan yang cukup panjang. Hal itu pun membuat Lu Sui langsung mundur dengan cepat karena merasa ketakutan. Namun belum berhasil dia mundur, tiba-tiba saja telapak tangan petir degar hancur berkeping-keping dan kemudian energinya menghantam tubuh Lu Sui, membuatnya terluka parah. Mu Chen yang tidak ingin mengenal balas kasihan
terhadap lawan yang sudah kelewatan ini, mulai meminta kekuatan cahaya naga dan Phoenix untuk melancarkan serangan lanjutan. Lu Sui yang tidak siap dengan serangan yang datang hanya bisa pasrah dan membiarkan cahaya naga dan Phoenix mengenai tubuhnya. Saat terkena serangan itu, dia merasakan apabila seluruh tulang di dalam dirinya pun patah, dan cairan merah juga terus merembes keluar dari dalam tubuh Lu Sui. Setelah berhasil melukai Lu Sui dengan parah, cahaya naga dan Phoenix mulai meredup dan kemudian hancur berkeping-keping. Melihat kekejaman Mu Chen, Lu Sui memutuskan untuk mundur dari perebutan 5 panggung menuju ke tahap 4. Mu Chen yang melihat hal seperti ini mulai tersenyum puas dan bertanya pada setiap orang yang ada tentang siapa yang berani maju untuk melawannya lagi. Mendengarkan pertanyaan dari seorang Mu Chen, tidak ada satupun dari orang-orang itu yang berani menjawab atau bahkan bertindak. Mereka bisa melihat setelah pertempuran yang ada, Mu Chen masih tidak menunjukkan adanya kelelahan. Bahkan jika dilihat dengan seksama, Mu Chen masih terlihat semakin kuat dan bahkan bersemangat daripada sebelumnya. Mereka jelas tidak menyangka serangan terkuat milik Lu Sui bahkan bisa dengan mudah dihancurkan oleh seorang Mu Chen. Dan bahkan Mu Chen juga telah berhasil menendang pemuda bernama Lu Sui keluar dari arena pertempuran. Gadis bernama Liu Qing yang telah melihat seluruh kejadian itu dari layar besar di luar sana mulai ketakutan dengan orang yang bernama Mu Chen itu. Dia yakin saat ini yang bisa mengalahkan Mu Chen hanyalah Zhong Teng. Tak lama, ujung menara mulai mengeluarkan sebuah cahaya yang begitu terang hingga menampilkan sosok Lu Sui. Mereka bisa melihat keadaan Lu Sui jauh dari kata baik. Dia telah dilemparkan keluar dari dalam menara kuno. Bahkan energi di dalam tubuh Lu Sui terlihat sangat lemah. Para anggota dari klan Gagak Petir yang melihat keadaan ini pun langsung menatap tajam ke arah Jiu Yu dan juga Mo Ling. Namun kedua gadis itu memutuskan untuk bersikap tenang-tenang saja. Jika anggota klan Gagak Petir memaksa untuk melayangkan serangan pada Jiu Yu dan juga Mo Ling, maka Jiu Yu juga tidak akan pernah keberatan untuk mengirimkan mereka semuanya menuju alam baka. Dan ketika Jiu Yu melihat keadaan dari Lu Sui, dirinya cukup yakin apabila Mu Chen akan bisa melaju ke tahap 4 tanpa hambatan. Kita kembali ke tempat dari Mu Chen berada. Beberapa tokoh yang memiliki niat awal ingin merebut kuota Mu Chen memutuskan untuk mundur. Mereka tidak ingin berakhir dengan keadaan yang sama seperti Lu Sui sebelumnya. Bahkan seorang seperti Zhong Teng pun memutuskan untuk menunda memberikan pelajaran pada Mu Chen saat ini. Dan dirinya mulai tahu jika sosok pemuda bernama Mu Chen terus memperhatikan dirinya karena Zhong Teng menyerang Mo Fong. Dia mulai bersikap waspada jika pemuda itu tiba-tiba datang dan membantu Mo Fong. Pasti semuanya akan menjadi lebih sulit. Karena tidak ingin membangkitkan amarah dari Mu Chen, Zhong Teng pun memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Mo Fong untuk tidak bertarung lagi dan lebih baik mencari lawan yang lainnya. Mo Fong yang mendengarkan kesepakatan ini pun memilih untuk setuju dan segera pergi mencari lawan yang lainnya. Saat semua orang memilih lawannya masing-masing, energi spiritual mulai meraung dengan cara yang cukup hebat. Hanya di tempat Mu Chen energi spiritual terlihat begitu tenang dan juga sangat terkontrol. Di saat semua orang sibuk bertarung, Mu Chen memutuskan untuk mengamati teknik bertempur para orang-orang yang lainnya. Setelah sekitar 1 jam pertarungan berlangsung, 5 orang yang berhasil memasuki tingkat keempat sudah berhasil didapatkan, dan orang itu adalah Mu Chen, Han San, Mo Fong, Zhong Teng, dan juga Su Kun. Mereka pun dengan tenang sudah duduk di panggung kecil masing-masing dan terus memandang sumsum petir di depan sana dengan penuh gairah. Tidak lama kemudian 5 garis cahaya mulai terlihat dari kejauhan. Mu Chen yang menyadari hal seperti ini pun mulai menatap penuh dengan minat. Meskipun sumsum petir ini dapat dibeli namun harganya sangatlah mahal dan akan terjual dengan cepat. Tak heran saat ini ada begitu banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk bisa mendapatkan sumsum petir yang begitu banyak. Tak lama cahaya itu mulai mengalir pada 5 orang yang telah lolos untuk menuju tingkat keempat. Namun energi ini hanya bisa dimurnikan dengan mengandalkan kekuatan fisik tanpa adanya campur tangan
dari energi spiritual. Tak jauh dari tempat Muzhen berada, sosok Han San sudah bersiap untuk menyerap energi dari sumsum petir yang telah datang itu. Dia nampak membengkokkan telapak tangannya untuk membentuk sebuah cakar yang mengepal dengan kuat. Tepat ketika kilatan itu menyambar, sebuah lubang dengan cairan merah yang begitu banyak muncul di dada dari Han San. Dari lubang itulah energi sumsum petir terserap. Namun dirinya mulai merasakan sakit yang luar biasa hingga membuatnya hanya bisa menyerap energi sedikit demi sedikit. Tapi melihat manfaat yang diterima, dirinya memutuskan untuk menahan seluruh rasa sakit yang ada dan memilih untuk melanjutkan penyerapan pada energi sumsum petir. Di sisi lain sosok Muzhen, Mo Fong dan juga dua lainnya, mereka mulai melakukan penyerapan yang sama. Namun hasil yang mereka terima juga sama-sama sakit yang tidak tertahankan. Muzhen yang merasakan hal ini mulai memperhatikan lubang di dadanya. Siapa sangka bahwa lubang itu akan sembuh dengan begitu cepat menggunakan bantuan tubuh naga dan phoenix yang dia miliki. Bahkan simbol naga dan phoenix yang juga ada di dada Muzhen turut membantunya melakukan penyerapan pada kekuatan sumsum petir dalam jumlah yang relatif lebih banyak. Melihat kesempatan yang telah datang, Muzhen memutuskan mengeluarkan energi daya tarik dari dalam tubuhnya, dan benar saja hal ini berhasil membuat 10 cahaya lainnya mulai tertarik masuk ke dalam tubuh dari seorang Muzhen. 4 orang yang lain termasuk seorang Zhong Teng pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang Muzhen. Mereka mulai berlari menjauh karena takut terkena ledakan dari tubuh Muzhen, dan mereka sadar apabila rasa sakit akibat penyerapan sumsum petir tidak akan bisa dianggap remeh. Jika mereka menyerap terlalu banyak, takutnya tubuh fisik mereka, bahkan daging, tulang dan juga cairan merah di dalam diri akan hancur total. Kembali pada Muzhen yang masih mencoba untuk mendapatkan peruntungan ini. Saat seluruh kilatan cahaya itu melesat ke dalam tubuhnya, lubang cairan merah di dada dari seorang Muzhen terlihat semakin banyak. Bahkan sekarang daging dari tubuh Muzhen terasa akan hancur lebur. Rasa sakit yang diderita oleh Muzhen mulai membuat matanya menjadi merah dan dia bahkan juga hampir pingsan. Tepat ketika rasa sakit itu sudah mencapai batas tertinggi, simbol naga dan phoenix dari tubuh Muzhen mulai terlihat bergerak dan bergema dengan begitu hebatnya. Simbol naga dan phoenix inilah yang membantu Muzhen menyerap energi dari sumsum petir yang telah hadir. Ketika Muzhen membuka mata, luka yang sebelumnya ada mulai terlihat memudar dan sembuh. Di bawah tatapan mata keheranan dari banyak orang di dalam tempat ini, Muzhen memutuskan untuk tidak peduli sama sekali. Dia lebih senang ketika melihat simbol dari naga dan phoenix nampak begitu nyata, seolah-olah akan bangkit dari dalam dirinya. Tak lama kemudian Muzhen bisa melihat apabila di depan sana ada cahaya yang berputar-putar dengan begitu cepat, dan dia yakin jika cahaya itu adalah lingkaran cahaya untuk menuju tingkat keempat dari menara pemurnian tubuh kuno. Melihat jalan itu sudah terbuka, Muzhen pun memutuskan untuk segera menyelesaikan penyerapan sumsum petir agar dia bisa masuk ke tahap keempat. Melihat jika Muzhen begitu serakah membuat 3 orang yang lainnya pun mulai menggeram marah karena tidak terima. Mereka mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menjadi binatang suci di dalam tempat ini. Kenapa manusia biasa seperti Muzhen malah mampu melakukan penyerapan melebihi mereka yang merupakan para binatang suci? Tak lama, mereka juga mulai menyadari jika ruangan tingkat keempat akan terbuka dan penyerapan sumsum petir akan segera berakhir. Menyadari hal seperti ini, Zhong Teng dan juga yang lainnya pun memutuskan untuk segera memperlambat penyerapan agar tubuh mereka bisa ada di keadaan yang paling prima. Ketika memasuki tingkat keempat, Zhong Teng yang melihat jika Muzhen masih melakukan penyerapan secara ugal-ugalan mulai menatap dengan pandangan mata yang iri, dan dia mulai memikirkan sebuah cara supaya bisa mengirimkan Muzhen menuju alam baka setelah memasuki tingkat keempat itu. Setelah beberapa waktu, sumsum petir yang ada sudah habis tak tersisa. Mereka mulai merasa senang karena memperoleh tubuh fisik yang lebih kuat daripada sebelumnya.
Namun mereka juga iri dengan pencapaian Muzhen yang memperlihatkan sebuah cahaya emas keluar dari dalam dirinya. Cahaya emas itu telah membawa kekuatan yang begitu mengerikan seakan-akan bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu pukulan. Di sisi lain, Muzhen mulai tersenyum puas. Dia jelas bisa merasakan jika tubuh fisiknya kini lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan manfaat dari sumsum petir lebih banyak dari 3 level atau 3 tingkat sebelumnya. Dia merasa apabila kekuatannya saat ini mungkin mampu mengirimkan orang yang berada di tingkat ke-6 menuju ke alam baka hanya dengan 1 kali pukulan saja. Hal itulah yang membuat ketiga orang lainnya mulai merasakan adanya bahaya yang sangat besar dari dalam tubuh Muzhen. Jika pemuda itu tidak secepatnya dikirim ke alam baka, maka mereka yakin jika dia akan menjadi penghalang untuk kedepannya. Tak lama kemudian sosok Han San mulai terlihat memasuki lingkaran cahaya di depan. Terlebih dahulu, 3 orang yang lainnya, yaitu Mo Feng, Zhong Teng dan juga Su Kun, juga memutuskan untuk segera masuk dan tidak membuang banyak waktu lagi. Muzhen yang melihat kepergian dari 4 orang itu masih menunggu sampai mereka benar-benar tidak terlihat. Sambil menunggu, Muzhen pun mulai yakin jika kitab suci naga dan phoenix tingkat kedua sebentar lagi pasti akan bisa dia gapai. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka mengalahkan seorang Zhong Teng dan mengirimkan menuju alam baka hanya akan semudah membalikkan telapak tangan. Setelah semua orang tak terlihat, Muzhen mulai berdiri dan kemudian memutuskan untuk segera memasuki lubang teleportasi yang menjadi tempat menuju ruangan tingkat keempat itu. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah bahaya atau keuntungan yang akan didapatkan Muzhen di dalam ruang tingkat keempat tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.